Shalom sahabatku, di pagi hari yang Tuhan anugerahkan ini, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, mari sejenak kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan melalui doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kembali sebelum memulai aktivitas kami mau diajar dan dituntun melalui kebenaran firman Tuhan. Pimpin setiap kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup tanpa penyangkalan diri sama dengan penyangkalan akan Tuhan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Zakaria 11 ayat 15 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Ketiga ayat terakhir dari Zakaria 11 tadi berbicara bagi saya tentang dua hal, seperti layaknya dua sisi mata uang. Pertama, bagi umat Tuhan, karena mereka sendiri yang menolak kebenaran firman Tuhan, maka kemudian roh agamawi mendorong mereka untuk mencari dan menemukan kepalsuan dari yang Zakaria 11 sebutkan sebagai gembala-gembala pandir yang hanya memikirkan dan memperkaya diri sendiri. Kedegilan hati umat Tuhan yang terus-menerus menolak pengajaran firman Tuhan kemudian akan mendorong diri sendiri untuk mencari alternatif kebenaran yang sesuai dengan kemauan dan keinginan hati kita sendiri. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang datang hanya untuk mencari Tuhan yang cocok buat saya, daripada datang kepada Tuhan dengan merelakan hati untuk berubah menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki bagi saya. Hidup tanpa penyangkalan diri adalah penyangkalan akan Tuhan yang sesungguhnya. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Renungkan kebenaran ini. Namun, di sisi lain, 3 ayat-ayat terakhir dari kitab Zakaria 11 ini berbicara dan menegur dengan sangat keras kepada kami, para gembala-gembala, para hamba-hamba Tuhan. Perhatikan sekali lagi Zakaria 11 ayat 15 sampai 16. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Seakan-akan tidak fair terdengarnya,
apabila kita membacanya sepintas, seakan-akan terkesan bahwa Tuhan sendirilah yang memulai dan membangkitkan gembala-gembala pandir. Sebab dikatakan, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap. Sesungguhnya kesempatan untuk berbuat cemar selalu akan ada, termaksud bagi kita para hamba-hamba Tuhan. Mudah sekali untuk kita menemukan 1000 macam alasan untuk menghalalkan apa yang disuguhkan di depan mata kita. Terkadang, bahkan dengan alasan yang paling alkitabiah sekalipun, dan Tuhan seakan berdiam, tanda mengizinkan untuk kita melangkah ke arah dosa. Di dalam 1 Raja-Raja 13, diceritakan kisah tentang seorang abdi Allah dari Yehuda yang secara khusus menerima mandat dari Tuhan untuk tidak singgah dan tidak makan setelah dia menyelesaikan tugas-tugasnya. 1 Raja-Raja 13 ayat 8-9. Namun, kemudian datanglah seorang nabi tua atau seorang hamba Tuhan senior yang membujuk dan berkata berbeda tentang apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada abdi Allah dari Yehuda tersebut. Singkat cerita, karena ketidaktaatannya, abdi Allah itu harus mati di pinggir jalan. 1 Raja-Raja 13 ayat 24. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Sungguh tragis, singa yang biasanya menerkam keledai, kuda, dan hewan-hewan lain, hari itu memilih menerkam abdi Allah dan bahkan membiarkan keledai hidup. Keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Hiduplah dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan hari ini bukan hanya kita dengar, tetapi kita hidupi dalam keseharian kita. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sekali lagi terus menuntun dan mengajar setiap kami. Bapa, ajar setiap kami untuk mau hidup dengan penuh hormat serta takut akan Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.